Hai, balik lagi dengan Natalia dan Rifki di Inspiring Talk. Ki, di podcast kali ini kita bakal bahas menarik ya sih? Wah, menarik banget dong. Jadi hari ini tuh kita bakal bahas solusi mengenai masalah yang dialamin kebanyakan mahasiswa nih, Nat. Wah, apa tuh Ki? Jadi gini nih, jadi kan mahasiswa-mahasiswa ini selama pandemi mereka kan pada gabut, pada nggak tahu mau ngapain nih. Jadi kita hari ini di podcast ini bakal bahas nih, gimana caranya mahasiswa-mahasiswa ini tetap produktif walaupun di rumah aja. Menarik gak nih yang isi? Ada nih orang hebat banget pokoknya. Ih, gak sabar banget sih kalau aku mah. Ya, mungkin kita langsung sapa aja kalian, Nat. Iya kali ya, ini Jadi, ada Mas Aska nih. Halo Mas Aska, sore Mas. Sore, Pak. Halo. Halo, apa kabar Mas ini? Alhamdulillah baik. Kalian gimana kalian? Baik juga Mas. Ini posisi Mas Aska di mana deh Mas? Posisi selonjoran di kamar, di rumah loh. Sama Ki, sama banget ya berarti ya. Waduh. Siap Mas Aska. Kesibukan Mas Aska sekarang apa sih Mas? Selama pandemi ini deh Mas khususnya. Selama pandemi sih ini sih menjaga iman dan imun. Terus habis itu ya kerja aja sih sebagai ilustrator gitu. Dari cerita Mas Aska kayak dia kan alumni elektronik, kayak keren ya bisa. Soalnya bisa bilang itu kan agak jauh gitu ya, kayak dari teknik elektro terus jadi ilustrator. Mungkin ayo silakan Mas Aska. Sebenarnya ini patut dibanggakan apa enggak ya, kurang ini sih, kurang dibanggakan ya. Sebenarnya kalau ini. Kan kalau orang-orang kan pengen masuk elektro kan juga pengen mau jadi ini, kerja di sini, kerja di ini, terus pakai helm proyek gitu kan. Nah, kebetulan nih dikasih kemampuan buat nyerong dikit nih, nggak tahu sih dikit apa banyak ke ranah ilustrasi gitu. Jadi kalau aku sendiri di teknik elektro 2014 di teknik tenaga listrik power, terus lulus di tahun 2018, lulus di tahun 2018, terus sempet juga daftar di beberapa perusahaan, dan ada beberapa yang udah sampai tahap akhir, tapi ada aja yang bikin dalam tanda kutip nggak cocok gitu. Akhirnya aku nggak berani buat ngambil itu, terus sembari nyari-nyari kerjaan di bidang elektro, aku juga senang gambar karena gambar juga jadi hobiku dari kecil. Tapi ini sih nggak sengajanya, entah ini sengaja banget, jadi kerjaan tetapku sekarang gitu, jadi full time ilustrator gitu. Keren banget sih Ki. Tapi dari Mas Aska sendiri nih Mas, kerasan gak sih Mas, nyaman gitu gak Mas untuk yang kerja tetap sekarang yang bisa dibilang dari hobi gitu? Nyaman banget sih buatku. Tapi semisal nantinya kalau semisal sebelumnya nih Mas Aska ternyata diterimanya di perusahaan elektro, Mas Aska bakal pilih mana nih Mas? Sebenarnya juga udah beberapa kali keterima, cuma ada beberapa ada yang nggak cocok gitu loh. Entah itu tempatnya jauh kayak, atau maaf gajinya kurang dalam tanda kutip masuk gitu kan. Nggak tahu, ada aja yang bikin buat nuntunin aku ke arah sini gitu loh. Misal ada pun juga aku termasuk orang yang nggak pinter gitu loh, ya nggak bodoh, nggak pinter, ya cukup aja sebagai netizen yang kuliah di elektro gitu loh, yang berangkat ya berangkat, ngerjain ya ngerjain gitu, lempeng gitu aja loh. Jadi semisal ditantang buat terjun di dunia elektro sih, aku yakin sih bisa, tapi ini lebih bisa gitu. Ini lebih bisa gitu loh menurutku. Ahli semuanya ya Ki? Semua sih kalau Mas Aska sih. Ya pinter banget ngerayu. Mas Aska ini kan sekarang terjunnya di dunia seni gitu ya Mas ya, ilustrator ya Mas. Nah itu pernah nggak sih Mas ada pikiran nih dari yang tadinya hobi gambar dijadiin bisnis gitu Mas, bisnis pribadi?
Iya, kayak soalnya aku lihat dari Instagram Mas Aska Iya juga kan? ya, kayak kita udah nge-stalk gitu Mas. Kayak Mas Aska nih bisa dibilang ya kerjanya sekarang sebagai ilustrator gitu. Secara apakah dari awal Mas Aska dari hobi itu ada niatan buat ngarahin hobi itu ke Hobinya itu ke bisnis bisnis. gitu nggak sih Mas? Sebenarnya sih awal ya itu cuma hobi. Jadi dari kecil emang sering gambar, dari kecil emang sering gambar. Terus mungkin mulai SMA, mulai kuliah teman-teman pada misalnya ada apa seminar-seminar gitu pembicara butuh biasanya kan udah pada ngasih plakat gitu kan ya buat kenang-kenangan gitu ya. Iya, Eh, plakat. dulu sempat ada tahun 2012, nah, tahun 2012 tuh minta tolong aku bisa gambar ini buat nggak buat waktu waktu itu acara apa sih seminar gitu dari PSN yang satelit-satelit gitu, terus disuruh gambar buat si pembicara itu. Terus padahal sebelumnya kan juga nggak pernah dibayar kalau gambar ya, gambar cuma buat hobi. Ternyata dibayar, terus asik juga nih buat sampingan di elektro gitu kan. Nah habis itu mulai teman-teman tahu, kakak kelas SMA tahu, Kelas. terus senior senior di elektro tahu. Jadi mulai info-info itu yang anak-anak SMA tuh, oh kamu ternyata bisa gambar, bisa pesan buat gambar kan ya, gitu kan ya. Gitu. Terus senior senior itu aku ke senior gara-gara ada yang pesen gitu loh, misal ada 2011 tahu, kak gue gambar tuh, eh, aku pesan di Sora, oh, aku Iki Mas Iki, oh terus aku nyari, oh ini Mas ini, jadi aku Hmm, bisa dalam tanda kutip serawung iya. sekaligus dapat Ada duit gitu loh. terus. Iya, iya. Tahu. Berarti dari hobi juga banyak relasi ya Mas jadinya. Bener banget gitu, jadi Benefitnya eh, banyak ya. nggak cuma duit tok gitu, tapi aku juga bisa Hmm. sok kenal, oh mas ini ya kayak gitu ya gitu. Iya, iya Berarti Mas ya. Mas Aska baru ngerasain potensi di gambar itu pas mas-mas itu pada mesen ya Mas ya? Itu kalau di kuliah, tapi kalau di SMA sih ya emang sering-sering gambar gitu, meskipun Hmm. nggak pernah ikut lomba gitu, karena gimana ya, ya mungkin ada yang lebih bagus atau lebih deket sama guru atau gimana gitu kan, nah gitu kan. Jalan-jalan Mm-mm. sih. Nah habis itu gini sih nggak sih Mas, Mas ada saran gitu nggak sih Mas buat anak-anak kuliahan nih yang sampai sekarang belum tahu nih potensi dirinya itu kayak gimana. Kalau kayak Mas Aska nih kan udah bisa gambar nih, udah tahu kalau misalkan Mas Aska jago gambar dari SMA. Iya, kalau kayak kita yang nggak Kan punya bingung banget apa-apa, ya. kayak kita yang nggak bisa apa-apa, gimana sih Mas? Kira-kira Biar tahu kita tuh ada nggak punya Mas nggak sih kita? buat nemuin potensi diri gitu Mas? Ya ini aja, coba aja semuanya, misal nih kalian kayak gini kan juga wawancara gitu, awalnya kan mungkin kalian juga terpaksa nggak sih, kayak kalian diminta buat ini ya, kalian pasti aduh belum pernah podcast lagi, belum pernah Related banget. wawancarain orang Apa lagi gitu? gitu Related kan. banget. Terus mungkin episode 1 kok masih malu, 2 kok enak juga nih udah nemu udah tahu alurnya, terus episode 3, terus habis itu proker ini selesai kan, aku udah bisa podcast nih. Sayang banget kalau ilmuku podcast nggak diterapin ke lain-lainnya nih ya. Terus mungkin di luar eh, pengen nih podcast tentang elektro nih, misal ngomongin resistor nih, seluk beluk resistor di dunia elektro, misal gitu kan. Iya, Jadi Berat juga, berat itu kan juga. bisa, terus iya benar Mas. jadi bisa aja gitu loh. Jadi eh, jangan kebanyakan ini sih, maksudnya orang-orang tuh sibuk ini loh, Berarti memang cari tahu orang lain gitu daripada cari tahu diri sendiri gitu, ya nggak sih? Apa Iya, aku yang sok benar sih. tahu? Oh iya. Mm-mm. berarti emang untuk mengetahui potensi diri tuh mau nggak mau kita harus ini ya Mas ya. Uji coba gitu, try and error, try and error. Trial and error, nggak bisa kalau aku ingin berkuda terus gitu loh, Enggak loh. gitu loh. Iya. Kalau dari cerita Mas Aska tuh Mas, aku tuh sebenarnya kayak tertarik banget waktu aku ngecek Instagram Mas Aska. Saya kan Mas Aska kayak itu ya Mas juga kerja sama gitu kan Mas sama klub bola internasional gitu ya Ki ya? Iya nggak Ya, sih? Gimana sih Mas kayak kok bisa gitu Mas? Ceritain Terkaget-kaget Mas. nggak dari Mas Askanya waktu itu? yang jelas sih kaget gitu kan. Terus itu tuh gimana ya? Kan kuliah
kuliah kan juga, ya kalian hidup di dunia perkuliahan nggak cuma kuliah doang nggak sih? Misal Iya, ikut komunitas apa kayak, terus nggak cuma di elektro doang kan misal. organisasi Iya. juga gitu ya. Kalau kalian sih dari mana sih? Asal daerahnya dari mana? Kalau Rifki Aku tuh, Jakarta, Mas. Kalau kalau aku Nata Semarang, Semarang. Mas. Oh gitu. Nah, kalau aku sih dulu kan seneng gambar nih, seneng gambar. Kalau aku kan asli Temanggung ya. Temanggung tuh senimannya tuh seni banget gitu loh. Yang seni dalam tanda kutip ngenomi itu masih jarang ditemuin. Makanya waktu di Semarang tuh seneng banget banyak seni-seni yang ngenomi gitu. Misal waktu itu aku ikut ini full of doodle art. Jadi itu doodle gitu. Jadi di Semarang. Jadi di Semarang tuh ada komunitas gambar doodle. Nah, di situ mungkin ada beberapa irisan yang si A ikut komunitas lain juga. Nah, aku cari tahu komunitas lain itu juga berjejaring gitu loh. Iya, Berjejaring itu penting banget. Makanya terus habis itu aku kan seneng main bola, seneng tentang dunia. iya, Mas. Tapi aku nggak bisa main bola gitu loh. Iya, yang Tapi aku cuma bisa gambar. bisanya Gambar mengagumi aja. gitu ya, Mas ya. Kira dituangkan ke gambar. Ngagumin terus Ilustrasi. terus ikut ini info-info tentang bola. Oh, aku seneng nih tentang info tentang bola. Oh, yang gol kemarin ini ya, terus gitu kan. Aku seneng gitu loh. Sedangkan aku nggak bisa main bola nih, gimana cara aku nerapin? Nah, aku bisa gambar dan aku seneng bola. Kenapa nggak dicari jalan tengahnya gitu loh? Oke, aku gambar tentang main bola. Oh, iya sih, ambil jalan tengahnya aja. Gimana? Terus ternyata ada teman-teman yang bikin komunitas baru gitulah. Namanya eh, Indonesian Indonesia Football Art. Mereka yang gambar-gambar, edit Oh, tentang sepak bola. Nah, gitu ada hmm. ilustrasi, ada video, jadi ikut gitu sebagai orang yang oh ini orangnya udah lama di dunia gambar, terus orang ini udah lama di dunia sepak bola. Sedangkan aku orang yang udah lama gitu, orang biasa saja gitu loh, yang masuk terus oh misi terus pada ngeliat kita ngeliat Jadi anak aku baru ngeliatin lagi ya, aja Mas ya. gitu anak baru lagi gitu. Mm-mm. Tapi gak digundul juga sih, gak digundul, gak pakai Enggak dong, Mas. pakai Masa lagi gambar ilustrasi tiba-tiba dibotakin kan enggak. dibuat karena iya juga sih. Mungkin Mm-mm. ini sih Mas, kayak tadi Mas Aska Mm-mm. juga udah nyinggung kan mengenai kayak apa ya, berarti kelihatan lah Mas Aska tuh Hmm, juga dalam kondisi pandemi maupun enggak, Mas Aska tuh tetap bisa dibilang produktif gitu ya Ki, karena betul. tetap kerjanya bisa jalan secara Mas Aska ilustrator gitu. Nah mungkin nih Mas, Mm-mm. kayak persiapan dari Mas Aska sendiri apa aja sih Mas yang diperluin supaya bisa gitu untuk mencapai produktivitas dari Mas Aska sendiri? Versi Mas Aska aja deh Mas. Kalau versi aku sih yang pertama ini kalau kalau guru-guru zaman SD nih pasti bilangnya kalau kita lagi ujian nih kerjain yang gampang-gampang dulu gitu kan, iya nggak sih? Iya benar Betul. Mas, betul. Nah ya udah kita cari yang asik-asik aja dulu gitu loh, jangan cari yang susah, mau cari yang asik aja kalian, gampang ini mah. Nah, itu kan juga sifat yang gampangin gitu kan. Ya udah Iya tapi Mas. kita kerjain yang gampang dulu, yang asik dulu, yang senang dulu. Kok kita udah nemu nih asiknya, oke mungkin yang lebih susah kita bakal ketantang gitu loh. Oh Iya yang Mas. gampang ini tok gampang gitu. Oh yang level kok ngene. Oh aku penasaran nih level selanjutnya kayak gimana. Jadi gitu. Nah menurutku produktif tuh dimulai dari yang senang sih gitu loh. Nah di Harus situ senang dulu gitu ya Mas ya. harus seneng dulu. Kalau nggak seneng Cakep. nggak respon. Iya benar Cuman sih. gini sih, Mas, dalam kondisi pandemi ini kan kita lagi di rumah aja. Hal Heeh. sulit itu menurut aku sebenarnya ngumpulin niat nih, Mas. Nah, Nah itu. kira-kira dari Mas Aska ada nggak nih, misalkan gimana caranya sih buat ngumpulin niat supaya lebih produktif gitu? Daripada Nah. selonjoran aja gitu Mas. Mm-mm. Kayak Mas Aska sekarang gini. Loh, Tapi tapi selonjoran produktif. Iya. iya sambil ngegambar gitu loh. Loh, ini selonjoran sambil take podcast itu kan produktif juga nggak sih? Nah, benar, Iya cakep benar. sih bener. Iya juga ya, ngeles mulu. Aduh. Ya kalian pengen apa gitu loh. Misal nih pengen duit, ya udah. Kalau kalian nggak gerak, ya nggak dapat duit gitu loh. Iya nggak sih?
Iya mas. Ya terus Bener sih. ya cari Ada aja tujuan utama motivasinya. ya, Mas. Ada tujuan utama. Ada tujuan utama. Misal Tapi mau tetap harus ada niat dan kesukaan gitu untuk memulai sesuatu kan nggak bisa dipaksa juga ya mas ya. misal dipaksa pun ya paksa dikit-dikit lah maksudnya. Ya udahlah, oke aku mau gambar gitu. Minimal kumpulinnya dulu terus coba gambar, kalau nggak dapet ide ya udah rebahan dulu lagi gitu. Jadi yang penting niat awal gitu ya Mas. Kalau selanjutnya mah tinggal ngikutin alur aja ya. Ngikutin alur aja gitu loh. Yang penting ada niat utama itu sih. Kalian pengen apa? Tahu tujuan gitu loh. Misal pengen dapat duit, oh kita cari nih biar dapat duit. Kalau aku nggak mulai-mulai nggak dapat duit nih gitu. Mulai aja dulu gitu loh kayak. Slogan apa sih? Mulai aja dulu. Ya itu pokoknya mulai Mulai aja dulu. dulu. Mulai aja Oke, dulu. mulai aja dulu. Baik mas. Strip. Strip mas Aska. Berarti Iya, mungkin kan? itu untuk persiapan ya mas. Kalau tips and triknya kurang lebih sama nggak mas? Atau gimana tuh mas? Ya ini sih. Kebanyakan ya ini yang bikin gambar gini kan. Kalian nggak bisa kumpul-kumpul gitu kan. Maksudnya nggak bisa kumpul tuh nggak bisa sharing langsung gitu kan. Misal lagi ngapain nih? Lagi kayak ngopo weh, nggak rapi, oke. Jadi tukar pikiran secara langsung di tongkrongan gitu misal. Ya kita chat aja gitu, chat teman-teman kan juga sekarang udah banyak nih platform, misal Instagram, WA dan lain kan kalian punya grup gede maupun grup kecil kan. Nah Iya, grup Mas. kecil itu Benar. dikulik dulu, jangan cuma buat julid gitu kan maksudnya. Aduh, tahu banget mas Aska. Mak Iya ini kan? mas Aska juga pasti ya mas punya grup kecil gitu. Nah, Buat julitin grup besar. nah itu kalau ada yang ngirim di grup besar terus, kayak ngopo sih nih grup gede ya gitu kan mesti. Iya, biasanya Iya gitu ya, Mas, ya. Gitu jadi itu kayak ngomongnya apa tuh sekarang barusan aja. Mungkin nih karena tadi ini ya mas kita sempat ngebahas kayak gitu apa mengenai tips and trick dan juga mengenai produktivitas. Mungkin aku mau melenceng dikit sih Ki. Aku tuh Gimana, penasaran deh. Kayak dulu kan Mas Aska di elektro gitu mas. Aku pengen tanya dong mas gimana gitu. Ngerasa salah jurusan apa enggak nih Mas? Kalau secara pendidikan mungkin salah jurusannya. Secara pendidikan formal gitu loh. Tapi banyak berarti salah ya. tapi secara misal pertemanan, lingkungan, terus cara mereka dalam tanda kutip mendidik kita gitu, senior mendidik kita, terus cara kita dipaksa buat sawung, cara kita buat kenal sama orang. Tapi sumpah awal-awal kan mesti kalian terpaksa gitu kan. Iya benar sih. Iya mas, Ya, bener sih mas. tertekan. Tapi lama-lama tuh itu tuh kayak membentuk ini loh. Oh aku neras Rawong, aku raiso iki. Aku neras Rawong, aku kenal iki. Gitu. Jadi tuh emang kalau udah dipaksa sih kan Iya. ini. Nah, Kerasa impact-nya ya mas ya. Kayak Kerasa lama-lama impact-nya, kayak dari kepaksa kebiasa jadi cinta gitu ya Ki sama angkatan. waduh, ngeri. Ngeri banget. Nah gitu kayak. Di elektro, Mas Aska jadi tahu potensinya nih. Gara-gara tadi kan serawung terus Iya. terus. Nah jadi gini, yang aku titik beratin, semisal gini. Semisal aku SMA terus kuliah di dunia seni nih misal. Kan aku jadi orang yang homogen di dunia seni gitu kan. Ya, betul. Ya nggak sih, aku jadi orang yang sama kayak orang-orang di seni. Sedangkan kalau aku di elektro, aku jadi orang yang beda di elektro. Misal orang elektro ambis tentang robot, tentang coding, terus aku tiba-tiba orang random ini beda. Iya benar-benar mas. Senang digambar terus, ya dapat ini dong spotlight ya, dapat loh. Aska yang senang gambar, Aska yang ini ya tuh. Apalagi kalau di lingkungan homogen tuh rasa insecure muncul nggak sih mas? Kayak lihat gambar yang lain, lebih bagus. Kalau di elektro kan, wah nggak ada yang bisa gambar nih. Nggak ada yang bisa gambar. Gitu kan. Ya misal ada beberapa hal yang menuntutku untuk mengerjakan di software elektro. Aku pun ngerjainnya di Photoshop gitu loh misal. Jadi sampai TA pun aku ngerjain beberapa gambar tuh di Photoshop gitu loh. Jadi kayak desain 3D harus gimana ngerti di Photoshop gitu ya. Masih jadi ada manual. sentuhan, iya masih ada sentuhan seni banget ya. Seni banget. Jadi nggak bisa aja gitu. Jadi nah, makanya aku senang hidup di lingkungan heterogen di elektro yang memicuku buat di sini asik nih ya. Aku dapat dulu tuh ya sebenarnya
disanjung itu perlu sih, maksudnya disanjung, gambarmu keren dan lain-lain. Itu tuh penting. Tapi kalau kelamaan kan juga nggak bagus gitu loh. Nah, makanya aku beraniin diri buat ikut beberapa komunitas yang emang dasarnya orang-orang kayak gitu loh. Aku beberapa Iya, kali iya. pernah kok nimbrung di kuliahan. Misal ada kuliahan ITS nih, kan ada dari dulu udah pernah yang namanya kulon, kuliah online gitu loh. Iya, kuliah Hmm. online. Nah, terus aku juga kadang ikut kelas ITS gitu, yang kelas seminar gratis ITS tentang DKV dan lain gitu. Malah justru lebih semangat daripada kuliah. Apa kayak tegangan tinggi kayak gitu. Mungkin agak sedikit kurang waktu itu. Tapi makin kesini di tahun ketiga, tahun keempat tuh main garap TA apa ya, main garap skripsi apa ya, kok kayaknya ngawang banget seorang Aska teko-teko lo main skripsi tuh, lo main TA tuh gitu. Makanya itu tuh kalau nggak serawang aku nggak mungkin dapet ide TA sih kayak gini. Jadi misal main ke lab tuh kok nyetor aja, mas, ada mas, ada mas, mesti kayak gitu kan. Berarti ini pentingnya serawung juga ya Ki, ya disampaikan. Pentingnya serawung sih, meskipun aku tahu itu malas sih, mesti nggak perlu dipungkir kalau itu hal yang awalnya malas, tapi makin kesini makin asik gitu loh. Terasa manfaatnya. Terasa manfaatnya sumpah. Aku nggak bayangin kalau aku misal di sekolah di jurusan lain, di fakultas lain gitu, kayak sing mangkat ya wis kenal ya nek kenal ya mergo mungkin saya kelompok ditunjuk gara-gara sekelompok terus baru kenal gitu kan nggak. Kalau ini kan kalian harus kenal satu angkatan, harus kenal angkatan ini, angkatan ini. Ada ya wes, oke gitu kan. Oke, hal yang kayak gitu yang bikin terpacu. Dapat channel A, dapat channel B, dapat channel C dan lain-lain. Nah, justru hal yang kayak gitu aku sering dipromosiin gitu misal. Wah, aku duwe nganu ki junior pas kuliah sing iso nggarap gambar iki. Makanya aku pernah juga ke involve di salah satu proyek perusahaan tersebut gitu, yang anak-anak yang senior elektroku ada di sana gitu. Jadi sampai sekarang sih masih membantu sih dunia perserawungan kayak gini. Apalagi dalam dunia seni gitu ya Mas. Jadi semakin banyak serawung, semakin apa ya, brandingnya tuh semakin wah gitu. Brandingnya Iya, luas. Bisa kemana-mana gitu. makanya kalau brandingnya pun juga misal si A ini jadi ilustrator loh, dulunya kuliah di DKV. Kan emang seyogianya nggak sih. Terus kalau ini loh Aska yang ilustrator tapi dulunya teknik elektro, iya, itu kan makin Jadi penasaran orang-orangnya Mas. iya, Elektro loh, gue ilustrator. elektro loh. Menarik. Nah itu terus aku juga bertanggung jawab gitu loh dalam waktu kuliah gitu ya, tetap lulus dan tetap tepat waktu gitu kan. Alhamdulillahnya sih gitu loh. Jadi nggak yang molor terus karena hobiku bisa duiti, tapi aku juga nggak melupain elektroku gitu, tetap tanggung jawab sama orang tua gitu. Iya Mas, untungnya Mas Aska pun sama di bilang berhasil Iya. juga ya Ki ya. Kayak yang gak Ngeri. gagal gitu. Survive lah gitu, Survive, iya. Survive. Jadi emang the struggle is real. Iya sih. Aduh. Wah Mas, gak kerasa nih Mas, kita udah banyak banget ya yang dibahas hari ini. Kerasa. Ini mantap banget Mas. Karena ini kita kenal banget ya Ki. Kayaknya pendengar-pendengar ini udah inspirasi banget sih. Pasti pada Udah berapa jam tuh ini? ngambil iPad ngegambar. Iya, dari yang aslinya selonjoran langsung pada duduk Iya, tegak. wah, langsung, harus gambar nih. Ada gambar nih. Inspirasiku ada di podcast ini. Tapi ya jangan gambar semua nanti udah saingan deh. Saingan ya Mas. Iya, tapi lulusan elektro ternyata kayak Mas Aska semua, ilustrator semua. Mending jangan, banyak nanti. mending kalian ini sekolah yang baik, jadilah elektrowati yang bagus. Gak usah gambar, kalian tuh kerja yang bener gitu. Itu biar nggak ada saingan masih Mas kayak gini Mas. itu masih banyak loh daerah-daerah yang belum ada listrik, tolong dibantu lah gitu. Gak usah gambar ya Mas, biarin Mas. Gak usah gambar. Wah, makasih banyak nih Mas Aska ya. Siap. Oh iya Mas, sama ditunggu ya Mas buat perealisasian kolaborasinya nih Mas bareng HM. Oh iya, amin. Ini buat pendengar yang dengar podcast ini,
Mm-mm. Bisa dicek kali ya Instagram Iya. Mas Aska apa nih Mas? Boleh nanti kita AZKAALFI. Mm-mm. Siapa Hashtag tahu ada gitu ya. yang mau gambar-gambar Mas Aska kan bisa Iya. langsung mesen ke Mas Aska. Mm-mm. Boleh. Nah, Mas mungkin untuk penutup aja nih Mas, kira-kira Mm-mm. Mas Aska ada nggak nih kata-kata motivasi buat orang-orang yang masih belum termotivasi untuk produktif gitu Mas? Closing statement gitu Closing Mas. statement gitu Mas. Ngeri. Jadi kan ya, aku nggak mau ngomongin tentang elektro sih. Sebenarnya aku lebih nekanin ke dunia main kalian gitu loh. Kemarin pernah denger salah satu kata-kata yang kena banget gitu. Kata itu ini, kalau kalian main, jangan main-main gitu. Nah, kalian kalau mau main, ya jangan main-main gitu. Tapi kalian juga harus nyerap ilmunya, nyerap networkingnya, terus nyerap apapun gitulah. Nah, jadi intinya kalau main jangan main-main gitu loh. Kalian kalau serius ya serius, tapi kalau main jangan main-main gitu sih intinya. Oke, Kalau main kan ya pokoknya jangan tulan gitu kan nggak boleh. Iya. Nggak boleh itu, sia-sia itu. Iya Mas. Penting ada yang bisa diambil gitu ya Mas ya. Selalu ada makna dari kegiatan apapun itu ya Mas ya. Pinter-pinteran lah sih. Oke, makasih banyak Mas Aska ya Mas sudah nyempetin Siap. apa yang ngisi inspiring talk, udah juga apa ya lagi di tengah kesibukan masih bisa nyempetin bantu kita gitu Mas. Aduh ini Mas Aska emang nggak ada obat. Apalagi Betul. closing statementnya tuh benar-benar menginspirasi banyak orang ya. Iya. Kalau main jangan main-main. Jangan main-main gitu. Gitu. Semoga Mas Aska sukses selalu ya Mas. Makasih Amin, banyak Mas amin. sekali lagi. Amin, terima kasih. Dadah Mas, Dadah, sampai Mas jumpa di Aska. podcast selanjutnya Mas. Sampai jumpa. Mau diundang lagi. Episode selanjutnya aku meneh, episode selanjutnya aku meneh. Sampai ke pengurusan HM selesai Mas. Undang Aska weng, undang Mas Aska weng. Siapa lagi di podcast? Udah, Mas Aska lagi aja. Terus, pokoknya terus, Aska terus. Ya udah, makasih banyak Mas. Mari. Terima kasih.